kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Oke, kepribadian itu kata lainnya sebenarnya karakter. Jadi ciri khas dari seseorang yang terlihat pada sikap, pemikiran, dan bagaimana perilaku dia. Itu kepribadian, intinya adalah seperti itu. Saya nggak usah bilang teori ini bla bla bla, nggak usah. Yang penting kita tahu intinya itu dari ciri khas. Jadi memang kepribadian orang berbeda-beda karena semua orang itu unik. Oke, selanjutnya, nah Bapak, Buya, punten. Menurut Buya, silakan ini. Ya, Buya jangan suka pengalihan isu. Saya menghadapnya dari tadi ke Buya soalnya. Menurut Buya, kepribadian itu bisa berubah. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bisa. Sebetulnya kepribadian itulah kebiasaan. Jadi jika kita punya kepribadian yang jelek, bisa diubah dan dilatih sejak dini. Jadi intinya bisa. Oke, terima kasih. Nah, korban saya masih yang di depan, silakan. Kalau menurut saya kepribadian itu bisa berubah bagaimana cara kita menyikapi sikap kita. Kalau misalnya saya merasa bahwa saya memiliki kepribadian yang kurang baik di bidang tersebut dan saya ada kemauan untuk merubahnya, jadi menurut saya bisa. Oke, baik. Saya akan jelaskan bahwa pada tahun 94 itu dikatakan dalam dunia psikologi bahwa kepribadian itu permanen. Jadi tidak bisa berubah. Itu di tahun 94. Seiring berjalannya waktu, nah dikatakan bahwa menurut riset, jadi kepribadian itu bisa berubah. Nah, titik temunya di mana nih? Nanti kita jelaskan. Apa yang berubahnya? Gitu. Karena gini, orang dari kecil sampai besar dia punya ciri khas dong. Itu termasuk kepribadiannya. Dari dia kecil, saya tahunya orangnya seperti itu. Pasti ada ciri khasnya. Tapi dikatakan bisa berubah. Apanya yang berubah? Gitu. Tolong dibedakan mana kepribadian, mana sikap. Orang kalau sikap itu sudah tentu dia masuk ke kepribadian, tapi belum tentu itu mencirikan satu kepribadian itu. Karena gini, sikap orang bisa baik, bisa buruk. Tapi dalam dunia psikologi kita mencermati bahwa semua orang dalam psikologi humanistik bahwa semua orang itu aslinya adalah semua baik. Kepribadian apapun sebenarnya baik. Yang ada hanyalah kelemahan dan kekurangan, kelebihan dan keuntungan dari kepribadian itu. Jadi hanya itu. Jadi menganggap bahwa baik kok semuanya. Bahkan ketika saya kan aktif juga nih di Mabes Polri, ya. Jadi kemarin saya habis meneliti tentang dampak stres pada work engagement. Nah itu dikatakan bahwa semua polisi itu ada di tingkat stres yang tinggi. Ya. Tapi work engagement-nya tinggi juga. Biasanya orang kalau stres tinggi, work engagement-nya, komitmen dalam bekerjanya akan turun. Tapi di kepolisian tidak terjadi seperti itu. Jadi di kepolisian itu kan kadang ada kasusnya. Misalnya ada yang membunuh, ada yang melakukan tindakan asusila gitu. Yang psikolog lakukan bukan seperti polisi. Yang kami lakukan adalah kami tetap menganggap mereka sebagai manusia.
mencoba memanusiakan manusia, apapun perilakunya. Jadi yang kami kejar adalah bukan bagaimana kamu melakukan, tapi kenapa kamu melakukan, dan setelah ini apa yang harus kamu lakukan untuk perbaikan diri. Itu jadi memang para narapidana itu akan lebih terbuka kepada para psikolog. Oke, sekarang bagaimana mengenali kepribadian? Melalui jendela Johari. Nah, ini kita bisa mengenal kepribadian ini ditemukan tahun 55 Joseph Love Padu dan Harrington. Next. Oke. Nah, ini ada jadi kepribadian kita itu terbagi 4. Ada daerah bebas, daerah tertutup, daerah tersembunyi, daerah ketidaksadaran. Tapi ternyata yang paling tinggi intensitasnya adalah daerah bebas dan daerah ketidaksadaran. Nah, ini daerah-daerahnya maksudnya apa sih? Oke, next. Nah, ini di kepribadian kita ada open area yang tadi, yang A, blind area, B, yang C hidden, dan yang terakhir unknown. Nah, pertama, yang satu aku tahu dan orang lain tahu, misalnya, Buya Cucu tuh orangnya ini loh, baik hati. Buya Cucu tuh kalau ngomong dengerin. Buya Cucu tuh kalau ada masalah ya udah didengarkan dulu, bijak loh orangnya, misalnya gitu. Jadi Buya Cucu tahu itu orang lain tahu, tapi yang blind area orang lain tahu, tapi Anda sendiri nggak tahu. Jadi misalnya menurut orang lain, Buya Cucu tuh sebenarnya gampang loh stresan, tapi menurut Buya Cucu tidak. Gitu. Nah, selanjutnya Anda tahu, tapi orang lain tidak tahu, ada yang disembunyikan. Mungkin menurut Buya Cucu, saya tuh orangnya sebenarnya romantis ya. Nah, tapi orang lain nggak tahu loh. Gitu. Sepertinya saya berhasil ya posting budaya Buya Cucu ya. Oke. Ya, maaf ya. Yang terakhir, Anda tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Nah, ini yang paling kecil adalah itu. Yang beda. Oke, selanjutnya. Nah, ada berbagai jenis tipe kepribadian. Misalnya, ya, kalau ada yang Big Five personalities berarti membagi kepribadian menjadi 5. Ada Enneagram membagi kepribadian menjadi 9. Ada MBTI menjadi 3. Kita nggak usah ribet-ribet gitu ya, karena kita mau mengaplikasikan di lapangan tuh gampangnya gimana sih? Nah, sekarang ada nih, ada sanguinis, koleris, pragmatis, melankolis. Sebenarnya ini sudah ada pembagian ini dari zaman Yunani. Cuma dikembangkan terus-menerus, akhirnya menjadi satu tipikal psikologi yang terus dipakai. Dan ini adalah saya pilihkan yang paling mudah di antara tipe pembagian lainnya. Sanguinis itu orangnya cenderung ingin dikenal ekspresif, gejolak emosi yang meletup. Silakan saling tunjuk-tunjukkan kalau memang tahu orangnya yang mana. Koleris, tangkas, mengerjakan sesuatu, tidak mudah menyerah, suka berpetualang, tidak mau kalah, membosi orangnya. Pragmatis, menghindari konflik, mencintai kedamaian, kurang semangat, kalem, pendengar yang baik. Dan yang terakhir, melankolis, serba teratur, rapi, terjadwal, analis serba sempurna. Oke, selanjutnya. Next ya. Oke. Nah, sanguinis ini intinya dia sering dijuluki populer karena apa? Orang itu paling banyak tuh seneng sama dia karena gaul banget nih orang. Yang kedua, koleris, kuat karena dia orangnya dominan, kompetitif nih, ciri-ciri pemimpin banget. Dan yang ketiga, melankolis, nah ini sempurna. Udah sensitif, maunya sempurna aja. Kalau misalnya nggak tercapai sesuatu dibikin aja. Oke, selanjutnya pragmatis, cinta damai. Ini paling enak nih, gitu, karena dia nggak mau terlibat
konflik, biasanya selalu menghindari konflik. Nah, ini satu sama lain itu saling bertabrakan, punya musuhnya sendiri-sendiri. Orang sanguinis itu musuhnya sama melankolis. Kenapa? Sanguinis kan dia kalau ngomong asal ya, dia terserah aja dia untuk humor apa-apa. Tapi masalahnya si melankolis itu perasa. Jadi misalnya, Bunda, hari ini beda banget nih, kenapa sih itu tuh? Kok ini pulang Bu, saya udah mau lanjutin nggak? Oke, kalau misalnya si Samuel sedang udah sekarang ikutan banget sih. Nah, Samuel gitu. Padahal dia sebenarnya mau membuka satu candaan, tapi sekarang bos betul ya melankolis. Jadi Samuelisnya akan lebih sebel sama orang melankolis. Bentar-bentar udah mewek, bentar-bentar udah baperan gitu. Kalau di antara koleris nih, koleris lawannya flegmatis. Nah, koleris ini akan lebih banyak berkonflik sama orang yang flegmatis. Kenapa? Karena koleris itu adalah orang yang sempurna. Dia terencana, apa-apa tuh mau A, B, C, untuk semua. Sedangkan kalau flegmatis tuh nyantai gitu loh orangnya. Jadi harus yang main digebrak-gebrak dulu baru jalan. Ya, sepertinya saya mencium sudah ada yang menunjuk-nunjuk orangnya. Oke. Jadi, tapi perlu ditengahi. Di antara semua itu, kepribadian yang paling sering jadi korban adalah melankolis. Korban karena apa-apa dia diam, cuma nangis saja, kerjanya cuma baperan, gitu jangan bawa dalam hati. Tapi orang, makanya dibilang dalam penelitian bahwa orang yang paling cepat stres adalah orang yang melankolis. Dan orang yang paling hidupnya bahagia adalah orang flegmatis. Karena kegamatan apa-apa ada apa-apa, udah biarin aja, apa-apa gimana nanti. Nah itu pokoknya semboyan siapa gimana nanti, nah itulah orang flegmatis. Nah, tapi tolong kembalikan lagi bahwa psikologi tidak pernah mencap orang buruk. Ya, masing-masing ini tetap punya kelebihan gitu loh. Orang yang sanguinis ya suka bicara, ekspresif, ceria, mudah gaul, berhati terus, dominan, menyenangkan. Koleris, berjiwa memimpin, mendelegasikan pekerjaan, menghadapi tantangan, punya visi ke depan, aktif, bebas, dinamis. Flegmatis, pendengar yang baik, simpatik, terorganisir, pendengar yang baik, bijaksana, peduli, menyenangkan. Melankolis, analitis, cermat, idealis, hemat. Kayaknya hemat sama pikir beda-beda tipis ya. Kreatif dan cenderung pandai memilih teman. Oke, selanjutnya. Nah, tetap dibilang kekurangan, bukan keburukan ya. Sama ini susah untuk diam, suara tawa yang keras. Suka membesarkan masalah, konsentrasi pendek, kekanak-kanakan, mudah marah, egois. Koleris, tidak sabar, cepat marah, susah untuk santai, bertele-tele, workaholic, mau benar terus, sulit minta maaf. Maunya orang lain yang minta maaf duluan. Flegmatis, kurang antusias, pendiam, monoton, pemalu, kerja keras, mudah takut, mudah khawatir. Nah, melankolis, cepat murung, negatif thinking, mudah merasa bersalah, sulit bergaul, mudah curiga, tertutup, mudah tersinggung. Oke, selanjutnya. Nah, oke, sekarang kita coba tes kepribadian masing-masing. Oke? Silakan. Ya, udah diisi. Tolong ya, nih ya. Daripada Anda pergi ke lembaga bayar
lagi ya. Lebih baik di sini silakan Anda tes supaya Anda tahu kepribadian Anda seperti apa. Silakan yang pertama. Oke, silakan identitasnya dulu. Itu ada beberapa item ya. Tiap item sudah terbagi A, B, C, D. Nah, nanti tentukan nilai skor Anda dulu. Pertama itu kan ada S ya. Kalau S itu berarti sangat kurang sesuai, cukup sesuai, dan sangat sesuai. Nah, itu nilai skor Anda tulis dulu. Nah, kalau sudah ditotalkan masing-masing nilai A, B, C, dan D Anda berapa? Kalau sudah Anda nilai skor, silakan Anda urutkan. Nah, tiap satu item itu kan ada 4 ya, A, B, C, D. Nah, Anda dipaksa untuk mengurutkan. Walaupun urutannya itu tidak ada saya gitu, tapi paling tidak Anda harus tetap menjawab. Walaupun Anda bilang ini nggak ada, tapi paksa pikiran Anda untuk menentukan mana yang kira-kira dari 4 pernyataan tersebut kira-kira yang paling utama dan paling sesuai dengan diri Anda. Misalnya seperti ini. Sering menggunakan isyarat, berani melakukan, suka meneliti, mudah menyesuaikan diri. Oh, menurut saya itu yang paling banget sesuai saya. Misalnya, oh, yang D, berarti ibu itu, yang D itu saya tulis 1. Terus yang paling sesuai selanjutnya misalnya yang A, berarti yang A dikasih 2. Yang C misalnya saya kasih 3 dengan halaman itu 4. Seperti itu. Jadi pengurutan. Oke, seperti Anda misalnya disuguhkan nih makanan ya. Ada apem, ada risol, ada bakso, ada sotomi. Oh, saya kayaknya bakalan pilih sotomi dulu deh. Soalnya saya suka banget nih sama sotomi. Habis sotomi saya mau makan apem, habis apem saya mau makan risol. Setelah itu baru bakso. Saya itu seperti itu nomor urut. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Lihat itu, S itu skor, U itu urut. Kan ada kan? Yang ini S. Ini S. Berarti kalau misalnya sering menggunakan isyarat tangan, oh misalnya saya kayaknya ini pernyataan ini sangat sesuai deh sama saya, berarti tulis 5. Nah, terus yang D-nya berani melakukan satu hal yang baru, misalnya oh kayaknya yang ini sih cukup sesuai, berarti ditulis 3. Dikerjakan yang skornya dulu. Kerjakan skor dulu. Kalau skor sudah selesai, baru nanti ke yang U, yang urut. Ya. Kenapa harus ada tes psikologi ini? Agar kami bisa membantu Buya dan Bunda untuk lebih mengenal diri sendiri. Karena apa? Ketika mengaplikasikan pekerjaan, berarti kita harus tahu dulu kepribadian kita seperti apa. Oh gitu. Kerjakan yang S dulu ya, jangan dulu S selesai. Mana nih yang paling menurut ibu cocok sama ibu? Yang pertama itu yang
Ini kalau yang belakang kurang keempat, 5 itu sangat sesuai, 4 sesuai, 3 cukup sesuai, 2 kurang sesuai, 1 sangat kurang sesuai. Jadi ketika ada satu pernyataan misalnya boleh sama ekspor, misalnya yang item A di nomor 1 itu nomor 4, yang B-nya nomor 4 itu masih tidak masalah. Yang tidak boleh sama adalah ketika nomor urut, karena kan dia harus 1, 2, 3, 4. Kalau 1 itu berarti yang paling sesuai, yang 4 itu paling tidak sesuai. Bunda yang nomor 1 yang nomor 1 yang paling sesuai. Yang kedua, kalau diurut itu kan kita pilih nih karena yang paling dominan di kita, yang paling dominan di ibu yang mana? Ini kita pilih misalnya sering menggunakan isyarat tangan. Ibu biasanya emang kalau ngajar pakai isyarat tangan nih. Berarti yang nomor 1 ini yang A-nya nomor 1. Jadi kasih ini 1 dulu. Kalau misalnya ini mudah menyesuaikan diri, tapi ibu merasa itu tuh agak lama menyesuaikan dirinya, berarti ini urutnya nomor 4. Soalnya nanti dilihat ini, oh berarti skornya maksudnya itu pribadinya di mana nih, nah kondis, kognitif atau yang 1, 2, 3, 4, 5 nya gimana maksudnya yang kalau yang itu 1, 2, 3, 4, 5 itu di yang skor kan. Kalau yang 5 itu yang paling sangat sesuai. Jadi dibalik aja, kalau misalnya yang di skor 5 paling sesuai, kalau di urutan nomor 1 yang paling dominan. Hai
cukup. Cek. Baik Bu dan Bunda, silakan untuk boleh sambil mengisi kalau sudah beres boleh, karena untuk sesi sekarang kita break dulu sekaligus nanti sholat asar. Setelah sholat asar nanti kita lanjutkan untuk sesi play atau praktek untuk bagaimana kayak penanganan anak dan aplikasi ke anak seperti apa. Jadi sekarang boleh diselesaikan, setelah selesai itu boleh sholat dulu, buat sholat, dan nanti kita di ruangan lagi jam 15.45. Oke, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari minat aku sama ibu.
Tutup kuenya pilih pengen tutup. Banyak pengen tepatnya kakak kalah banget. Aduh,
Tapi kalau misalkan keluar keputusan lebih baik kita tapi sidangnya antara tanggal 1 sampai kalau 3 bulan ada keputusan kalau 3 bulan kita nggak bisa kasih uang kalau ada yang kalau kita 20 percaya diri hapusan saya gimana? Selingkuh dari rumah. Kemana kami dirinya? Tidak masalah. Bener ya? Kita urung tuh, punya turun lagi sholat, urung. Kita nggak tahu prakteknya gimana. Orang psikologi itu cuma kebanyakan tahu teori, tapi aplikasinya seperti apa. Dan bagi saya yang paling susah didekati adalah anak. Dan waktu itu saya mengejar semuanya dari anak, dari dia memang anak yang berkurikulum nasional sama internasional, saya dekati semua supaya saya tahu seperti apa.
Dan ketika saya mendapati bahwa anak ini sanguinis, berarti kita harus benar-benar dekat. Itu orang udah pada nyerah. Akhirnya saya udah kasih udah. Di situ saya akhirnya bertahan selama 6 tahun mengajar dia. Jadi kalau saya ngajar privat pasti awet semua gitu. Karena apa? Saya tahu nih tipikal sanguinis nih. Dia pengennya jadi teman. Dia sukanya apa? Oh, sukanya drama Korea. Akhirnya apa? Saya cari referensi apanya gitu. Jadi masuk dulu ke dunia dia. Banyak bercerita dulu. Nah ini, oke, ini ya update dia sama drama Korea. Tahu gitu walaupun saya nggak nonton gitu yang penting tahu aja deh gitu. Akhirnya itu bisa masuk terus. Akhirnya yang tadinya dia nggak mau terbuka sama orang bisa terbuka sama saya. Gitu. Jadi selama 6 tahun tuh saya ngajar privat ya. Oke. Terus selanjutnya kalau mau negur nih sanguinis gimana nih? Gitu. Utamakan pujian dulu, baru kemudian teguran. Diangkat dulu nih dia, jangan dijatuhin. Beda ya. Terus arahkan. Kayak misalnya gini, ini dandannya terlalu memang misalnya untuk kalangan SMP gitu. Ya ampun kamu cantik sekali ya, gini-gini. Tapi selanjutnya maksud kita mungkin supaya dia tidak terlalu menor gitu. Bisa nggak deh kalau misalnya bisa dikitin dulu gitu. Nah ini diangkat dulu yang penting, cantiknya dulu nih gitu. Atau misalnya gini, ketika dia berbohong, iya aku sebenarnya tadi ngambil loh pun gitu. Oh alhamdulillah, kamu sudah mau jujur gitu. Jadi jangan, walaupun dia ngelakuin kesalahan apapun dia ngelakuin udah yang pujian dulu. Kamu hebat ya, kamu udah mau jujur. Susah loh jadi orang jujur, itu sih sanguinis. Harus digituin dulu ya. Nah, selanjutnya arahan. Nah, kalau untuk yang tipikal seperti ini kan dia punya kekurangan nih, gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Arahan, berpikir dengan baik sebelum berbicara. Kenapa? Karena si sanguinis itu suka asal bunyi, langsung gitu. Yang harusnya tidak dibercandakan jadi bercanda gitu kan, belum tentu orang bisa menerima candaannya. Yang terakhir lebih disiplin dan teratur. Karena apa? Ya dia 11-12 sama pragmatis nih sebenarnya gitu. Jadi udahlah santai aja apa-apa gitu. Nah ini jadi diarahkan lebih disiplin. Nah selanjutnya apa yang harus dihindari? Hati-hati untuk kritikan pedas dan target tinggi. Boleh berikan target ke dia, tapi jangan tinggi menurut dia gitu. Jadi harus ada deal gitu. Selanjutnya, koleris. Ya, koleris ini komunikasinya penghargaan dulu, hampir sama, tapi ini lebih tinggi. Jadi proudnya dia harus lebih kita angkat lagi gitu. Yang kedua, bagaimana pendidik itu bagi dia adalah pendiskusi. Kalau yang tadi kan sanguinis sudah teman, kita cerita apa-apa gitu, lewat cerita. Nah tapi kalau ini adalah orang yang diskusi gitu. Jadi nggak bisa dia diperlakukan seperti sanguinis tuh enggak. Dia harus lebih banyak ke diskusi gitu. Nah tegurannya gimana? Private. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, jangan di depan umum. Haram bagi dia itu. Nah, jadi kalau misalnya dia ada melakukan kesalahan, lebih baik ayo yuk kita kesini yuk kita ayo kita bicara begitu. Itu karena apa? Itu berpengaruh karena dia harga diri dia lebih merasa tinggi daripada yang lain. Dan selanjutnya argumentasi masa depan. Ketika dia melakukan kesalahan apapun, kita harus ada argumentasi gitu. Karena apa? Dia modelnya diskusi logis yang dia kedepankan. Coba kalau kamu seperti ini nih, gitu nanti kamu kalau kamu misalnya malas belajar, coba nanti di depan nanti kamu kalau sudah besar bagaimana? Kamu mau kerja apa? Oh ini jadi harus di masa depannya. Selanjutnya arahan, berbagi tanggung jawab. Kenapa? Karena kan kalau koleris ini maunya dia ya udah dia seperti itu, dia yang menguasai semuanya, dia yang memimpin gitu. Tapi kan pada kenyataannya nggak selalu dia harus memimpin. Dia juga harus mau berbagi tanggung jawab dengan orang lain dan harus mulai mempercayakan kepada orang lain.
Selanjutnya penghindaran, memberikan kegiatan yang membosankan bagi dia itu harus dihindari. Jadi harus bervariatif. Selanjutnya tips menghadapi anak melankolis. Nah ini yang sensitif banget, ini harus hati-hati banget gitu ya. Nah komunikasi, utamakan simpati dan empati. Ini beda ya. Kalau misalnya simpati jadi gini, kalau ada orang yang melankolis nggak bisa nih, dia lagi nangis nih, terus udah sih berhenti, udah stop, berhenti, udah nangisnya stop, nggak bisa. Melankolis nggak bisa digituin gitu. Jadi kalau melankolis harus memvalidasi dulu perasaannya. Oh, kenapa sedih ya? Jadi validasi. Nggak bisa kalau misalnya orang yang kepribadian lain, oke, Anda bisa stop, jangan nangis. Lalu Anda arahkan ke yang lain, tapi nggak bisa untuk si melankolis. Itu dia butuh orang simpati dulu gitu. Bedanya simpati dan empati. Dan kalau empati itu Anda harus merasakan bagaimana di posisi dia gitu. Jadi kalau misalnya gini ya, dia lagi mengerjakan nih, yang tadinya soal 10 ya, salahnya 9. Nah lagi melankolis tuh nggak bisa langsung itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Dia harus kita ke empati dulu gitu. Jadi gini, ya ampun kenapa nak merasa sulit, divalidasi dulu gitu. Oh iya kamu sudah berusaha ya dengan baik gitu, ini sudah hebat nih. Kalau Bunda dalam posisi kamu, belum tentu Bunda juga bisa mengerjakan seperti kamu, tapi Bunda percaya bahwa kamu akan terus bisa lebih baik dari sini. Itu melankolis. Jadi beda ya. Selanjutnya kedekatan emosional. Itu pendidik adalah supporter, jadi harus mendukung terus. Selanjutnya teguran harus lembut, nggak usah pakai intonasi yang tinggi. Jadi percuma kalau beda ya antara ketegasan. Kalau Anda berhadapan dengan orang flegmatis, tegas, oke. Bedakan tegas dan keras. Kalau misalnya Anda tegas, itu nggak bisa. Ketika tegas Anda notasinya itu untuk suara tinggi atau rendahnya itu ke si melankolis sama si pragmatis itu beda. Jadi kalau melankolis itu agak merendah gitu. Ya jadi percuma kalau misalnya ada justru di suara yang memang tegas itu percuma. Di melankolis yang ada dia malah sakit hati gitu. Dan itu jadi si melankolis adalah orang yang lebih sulit memaafkan dibandingkan yang lain. Nah, penghindaran. Arahan motivasi mandiri dan selesaikan masalah saat down. Nah, ini kenapa? Karena dia sangat kurang di sini. Dia orangnya lebih moody daripada yang lain, lebih terbawa suasana dia. Penghindaran olokan. Jadi jangan pernah bahas yang dulu-dulu dia gitu loh. Walaupun maksudnya kita mau bercanda atau gimana, jangan. Selanjutnya ingkar janji. Nah, ini bagi si melankolis itu udah haram banget karena ibarat candu udah PHP nih. Nah, selanjutnya tips menghadapi anak flegmatis. Komunikasi, inti pembicaraan dengan sederhana. Nah kan 11-12 kan sama si Samuinis gitu. Karena mereka kembar tapi tak sama gitu. Kalau yang Samuinis lebih suka hahaha gitu ketimbang flegmatis. Tapi nyantainya iya, tapi yang lebih akut nyantainya itu flegmatis. Jadi kalau koleris ketemu sama flegmatis rasanya pengen mencinta. Selanjutnya, kedekatan emosional. Pendidik adalah aktivis. Kenapa dibilang aktivis? Karena yang harus lebih banyak aktif itu adalah si pendidiknya. Dia lebih cenderung pasif orangnya. Selanjutnya, tegur. Teguran tegas dan objektif. Fokus pada perilaku yang tepat. Nah, ini harus memang ditegasin.
Jadi saya punya waktu dulu anak privat itu pragmatisnya tinggi gitu ya. Nggak ada guru yang sanggup gitu. Jadi kalau misalnya bahkan ketika ada yang guru yang datang, yang lain itu dikunciin sama dia nggak boleh masuk gitu. Jadi karena dia pragmatis dan dia broken home gitu ya. Jadi ya udah pendekatannya gini. Jadi apa-apa pasti kalau mau belajar, aku nggak mau belajar. Nah, sementara ini kan pragmatis ya. Gitu. Akhirnya udah kasih satu sisi kita harus masuk ke dunia dia, tapi satu sisi kita harus memberikan ketegasan bahwa kita harus belajar, tapi ada satu ketegasan. Ini kita harus belajar ya. Silakan kamu pilih mau yang mana belajarnya dulu. Jadi satu sisi kita tegas bahwa kita harus belajar, tapi kita memberikan kebebasan karena si pragmatis sama sekali tidak bisa langsung dibuka. Jadi saya memberikan satu kebebasan. Oke, kamu mau belajar yang mana dulu? Gitu. Selanjutnya, arahan pembuatan rencana step by step dan mengontrol tugas yang baik karena dia masih kurang di sini. Penghindaran, banyak menyalahkan perilaku yang salah, berikan ancaman, menciptakan konfrontasi. Ini yang paling sensitif di diri dia, seperti itu. Oke? Jadi intinya adalah bagaimana Anda memahami dulu. Ketika Anda paham, saya ini adalah seorang melankolis, tapi saya harus berhadapan dengan anak yang koleris. Berarti karena saya tahu nih, saya tuh orangnya sensitif gitu ya. Saya mau ketemu orang yang koleris nih. Ya udah, berarti Anda karena memahami koleris seperti ini nih. Berarti nanti kalau dia ngomongnya gitu ya, ngomongnya agak kasar, saya harus tahan diri. Tahan diri saya bahwa nanti juga dia akan berubah. Dan saya harus menemukan caranya untuk merubah dia dengan logis, dengan pemikiran logis. Jadi gitu dulu ya. Oke, selanjutnya gini, kita role-play ya. Silakan Buya Cucu silakan bantu saya. Silakan pilih 2 orang volunteer dari Buya. Dari para Buya dulu ya. Tadi kan ladies first, sekarang Buya dulu. Silakan. Tadi kan udah tahu nih tipsnya apa gitu ya. Nah, silakan Buya, silakan mungkin pilih kepala sekolah yang menentukan siapa. Dua silakan. Ayo siapa silakan. Bapak Butem tadi hasilnya apa? Sanguinis. Masih direkam. Sanguinis juga. Dia sanguinis. Sebenarnya kalau misalnya kita mau main grafologi, saya bisa tahu kepribadian orang hanya dari tanda tangannya. Berarti topengnya juga nggak tahu ya? Oke, berarti gini. Jadi kenapa sih orang psikologi itu? Saya jatuh cinta kepada dunia psikologi itu semenjak saya SMP. Jadi di pesantren saya selama 6 tahun saya mulai mencari tahu tentang psikologi. Akhirnya saya menggeluti dunia psikologi dari S1 sampai S3. Dan di situ adalah kelebihan kami adalah bagaimana lebih cepat untuk mengetahui
tentang seseorang dan memahami tentang seseorang gitu. Dan itu semuanya basic dari ilmu pengetahuan gitu. Bukan kayak di Joko kayak enggak. Bapak mau diramal? Oke. Jadi Bapak sanguinis, melankolis kedua, benar kan? Kayak apa? Pasti kayak saya ini ada melankolis ya, makanya saya bilang melankolis yang kedua, gitu. Nah, flegmanya ada gitu ya, flegmatisnya ada, nyantai ya, gitu. Nanti sanguinisnya ada, gitu. Tapi yang paling terbesar itu adalah dua. Jadi antara satu dan dua dia flegmatis dan sanguinis. Oke, sekarang gini, Des dari kasus itu ya. Silakan. Mungkin ini saya rasain ini melankolisnya lebih besar sih ya. Ketimbang melankolisnya lebih besar ketimbang Buya ini maksudnya gitu. Jadi ya saya mau ya. Jadi challenge nih ya. Ini jadi Buya, ini jadi anaknya. Oke. Kalau silakan dipilih satu kasus anak yang paling nyebelin. Oke. Silakan ada. Oke. Bapak silakan. Nah, nanti Bapak berarti harus menganalisis nih. Analis ini berarti tipikal anak apa gitu. Oke, dan bagaimana cara menghadapinya. Buat satu kasus yang pernah memang terjadi dan silakan imajinasikan bahwa Buya ini sedang menangani seperti itu. Oke, ini adalah ini sanguinisnya juga nih. Biasanya sanguinis bisa menghidupkan suasana. Oke. Anda buru-buru aja di ular. Bisa itu kerja. Sini lagi aja. Oh. Lagi diam. Kaget kok.
Karena apa kira-kira? Apa karena belum jajan atau karena memang belum menemukan pasangan? Ya. Saya tahu masalah Anda. Ya. Jadi dalam ada judul. Bener kan jadi orang kan? Astagfirullah. Pak tua di itu tuh. Oke. Ada yang bisa duduk dulu nggak? Ikutin kata Buya. Sebentar aja sebentar. Guru lebih gede dari muridnya. Ya, kasih oh spidol? Oke spidol. Ini spidolnya. Ya spidolnya. Buat tulis apa coba? Mau gambar apa? Ih gambarnya kok gitu sih? Kayak ada benjolan gitu. Ih gambarnya bagus ya teman-teman? Bagus. Ini dia tadi jadi gambar kupu-kupu ya, tapi memang kupu-kupu cacat kebetulan. Ya. Mau apa lagi kira-kira? Mau makan, minum? Mau jajan? Jajan apa? Jajan strawberry. Strawberry. Ada yang punya strawberry? Ada? Gak ada. Gimana kalau minum yang lain sama Buya mau nggak? Sebentar loh. Oke, kita tunggu dulu. Tadi Bapak Buya punten tadi apa tipikal anaknya kepribadiannya? Hah? Korelis? Kenapa Korelis? Oke. Siapa yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Silakan, mungkin Buya Cucu. Yang ini ya. Oke. Ada? Oke. Gimana? Ada yang berpendapat lain? Samuelis? Anak itu Samuelis? Ayo. Oke. Yang benar adalah Korelis. Oke. Nah, tapi kenapa? Nah, kenapa dia tidak bisa untuk mengontrol? Nah, bisa jadi satu, ada masalah di perilaku. Dan yang kedua, bisa jadi karena dia kelebihan energi. Dan tolong dibedakan mana anak yang hiperaktif sama anak over energi. Gitu. Kadang anak yang berada duduk dibilang hiperaktif, enggak, belum tentu. Gitu. Over energy itu dia sebenarnya masih bisa fokus, terutama ketika kita private gitu sama dia. Tapi kalau misalnya anak yang hiperaktif sangat ingin fokus gitu. Jadi bisa jadi memang dia saat itu dia meletup gitu karena memang dia ada daya energi dia yang dia mau keluarkan. Dia nggak bisa ditinggal gaya yang hanya duduk gitu, nggak bisa. Jadi biasanya anak yang seperti ini akan dia usil, akan dia melakukan gerakan yang memang bisa mengganggu orang lain seperti itu. Nah, kalau Korelis tadi kan seperti saya utarakan, bagaimana komunikasi sama dia gitu. Itu memang harus diskusi gitu. Dan biasanya kalau anak yang koleris
itu kita berikan tanggung jawab ke dia. Misalnya gini, ada orang yang aduh tadinya dia jelek banget gitu ya, nah tapi ketika kita berikan dia tanggung jawab, coba kamu jadi ketua ya gitu, justru itu akan membantu dia untuk mengekspresikan kepribadian dia. Itu ada yang seperti itu. Jadi kita ketika menghadapi harus melihat dari psikologi kepribadiannya ada apa. Kalau misalnya dia bermasalah juga, masalah misalnya kesulitan belajar, lihat dari segi psikologi kognitifnya. Tapi kalau misalnya dia masalah perilakunya, nah kita lihat dari sisi kepribadian, dari segi apakah dia ada psikodiagnosisnya atau secara klinisnya dia bermasalah itu. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu nih bagaimana kalau misalnya ke anak. Nah, susahnya 11-12 sama bagaimana cara kita menghadapi orang dewasa. Ya, nih hadapin orang tua lumayan nih gitu. Kalau misalnya orang tua yang koleris biasanya maunya pokoknya harus kita nurutin dia terus. Tapi kalau misalnya orang tua yang pragmatis, udah terserah dia deh. Oke, terus kalau misalnya yang melankolis apa-apa bawaannya curhat, anak saya begini ya itu tuh. Aduh, kok Bu yang nggak paham sih anak saya tuh bla. Harusnya dia disatuin nih di kelas ini sama temennya, kenapa tidak disatukan? Saya seperti itu. Nah, kalau yang sanguinis misalnya, ini ibu-ibu nggak bisa kalau misalnya kita udah sama dia nih nggak bisa diem, nggak bisa direm, maunya ngomong terus jadi ditamanin ngomongin terus. Nah, itu ada yang seperti itu. Gitu. Nah, sekarang coba ini kan banyak kasus, gitu ya. Silakan dipilih dari bundanya 2 orang. Silakan jangan komplain. Mumpung saya masih di sini, saya belum pulang ke Sumbawa ya, karena saya bolak-balik Jakarta, Sumbawa, bentar saya.